Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah semua. Apa kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Ustazah doakan Ananda Solih dan Solihah semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Amin. Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama-sama Sirah Nabawiyah. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, mari kita bersama-sama melafalkan yel-yel Sirah Nabawiyah. Yel-yel ini selain untuk dijadikan penyemangat, juga dapat kita terapkan. Ucapan kita betul-betul kita laksanakan bahwa Rasulullah itu harus kita ikuti. Kita jadikan teladan yang baik dan kita harus selalu bersolawat kepadanya. Dan dengan pelajari sirah, kita juga bisa dengan mudah menjalankan sunnah-sunnahnya. Siap semua ya anak? Satu kata untuk Rasulullah, i'tiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ini, kita akan membahas fase Rasulullah di masa berkhadijah. Kala itu, Rasulullah berusia 25 tahun hingga 37 tahun. Yuk anak-anakku yang solih dan solihah, kita simak kisah Rasulullah berikut ini. Dalam fase berkhadijah, kita akan membahas ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, istri pertamanya. Mengapa disebut dengan fase berkhadijah? Disebut dengan fase berkhadijah karena Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Selain itu, kita juga akan membahas kisah tentang anak-anak Rasulullah dan kisah tentang renovasi Ka'bah. Tentunya anak-anakku yang solih dan solihah sudah mulai penasaran ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita lanjut, Ustazah akan mengulang kisah ketika Rasulullah berdagang di negeri Syam. Tentu Ananda yang solih dan solihah insya Allah masih mengingatnya bukan? Alhamdulillah. Masya Allah, kita mulai ya nak. Ternyata Maisyarah, seorang asisten yang ditugaskan oleh Khadijah untuk menemani Rasulullah selama di Syam, setelah dia melihat betapa Rasulullah memiliki akhlak yang baik, dia semakin yakin bahwa Rasulullah merupakan nabi akhir zaman. Apa yang Maisyarah lihat dan alami selama menemani Rasulullah, ia ceritakan dengan lengkap kepada Khadijah tentang Rasulullah. Hal yang diceritakan adalah pernyataan pendeta Nasrullah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Yang kedua yaitu selama perjalanan dinaungi oleh dua malaikat. Yang ketiga, perilaku Muhammad selama berdagang, yakni jujur, tidak menipu, dan tidak pernah bertengkar. Dan yang keempat, kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad seperti makan, minum, dan istirahat. Informasi yang didapat dari pendeta Nasrullah ini menjadi rahasia besar yang harus disampaikan kepada Khadijah bahwa ia tidak salah memilih orang untuk menjalankan bisnisnya. Setelah menyelesaikan misi dagang dari Syam, kafilah dagang ini kembali ke Mekah. Ternyata
Kafilah dagang yang dipimpin oleh Rasulullah ini membawa keuntungan yang berlipat-lipat jumlahnya dibandingkan dengan kafilah dagang yang dikirimkan oleh Khadijah. Kesempurnaan akhlak Rasulullah diceritakan juga oleh Maisyarah. Rasulullah adalah orang yang jujur, amanah, jenius, cerdas, dan memiliki budi pekerti yang baik. Kabar-kabar inilah yang membuat Khadijah sangat kagum terhadap sosok Rasulullah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum Ustazah lanjutkan, yuk kita lihat data pribadi Rasulullah dan Bunda Khadijah. Nah, ini merupakan data yang perlu kita ketahui ya anak-anakku yang solih dan solihah. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Usianya 40 tahun dari suku Quraisy. Tempat tinggalnya di Mekah. Status dari Bunda Khadijah adalah janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Pekerjaan dari Khadijah adalah saudagar kaya. Kunyahnya atau gelarnya adalah At-Thahirah. At-Thahirah artinya wanita yang suci. Ayah Bunda Khadijah bernama Khuwailid bin Asad. Dan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Khadijah dari suami sebelumnya memiliki anak bernama Hind, Halah, dan Hindun. Kemudian berikut ini adalah data pribadi dari Rasulullah. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Usianya pada saat itu yaitu 25 tahun dan berasal dari suku Quraisy. Statusnya belum menikah atau disebut dengan perjaka. Pekerjaan dari Rasulullah yaitu karyawan swasta, perdagangan dalam dan luar negeri. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ibunya bernama Ibu Aminah binti Wahab. Kunyah atau gelarnya adalah Abul Qasim dan Al-Amin. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita mengetahui data pribadi dari Bunda Khadijah dan Rasulullah, mari kita lanjutkan ya nak. Saat itu, Khadijah merasa bahwa Rasulullah adalah sosok yang tepat untuk menjadi suaminya. Maka, Khadijah meminta bantuan temannya atau kerabatnya bernama Nafisah binti Munayyah. Ada juga dalam sebuah riwayat namanya adalah Nafisah binti Munabih. Nah, Nafisah ini menemui Rasulullah dan menyampaikan maksudnya. Rasulullah saat itu merasa terkejut karena Khadijah adalah seorang wanita dari nasab yang baik. Kemudian ia juga merupakan seorang saudagar kaya dan sangat terhormat di kota Mekah. Setelah memikirkannya, akhirnya Rasulullah pun menyetujuinya
dan meminta bantuan paman-pamannya untuk melamarkan Khadijah kepada ayahnya. Pertemuan dua keluarga ini pun dilakukan. Paman Rasulullah yaitu Abu Thalib dan Hamzah mewakili keluarga Rasulullah untuk menemui ayah Khadijah yaitu Khuwailid bin Asad. Akhirnya setelah pertemuan itu diadakan, tanggal pernikahan pun disepakati. Rasulullah menyerahkan 20 ekor unta sebagai mahar pernikahannya. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Ini adalah pernikahan pertama untuk Rasulullah dan merupakan pernikahan ketiga bagi Khadijah. Rasulullah tak menikah lagi selama Khadijah hidup. Pernikahan ini dihadiri oleh para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Peristiwa itu berlangsung pada 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari Syam. Jadi jaraknya sangat cepat ya nak. Selain itu, Halimatus Sya'diyah juga turut hadir dan diberi 40 ekor kambing ketika pulang. Anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat ya nak, siapa itu Halimatus Sya'diyah? Ayo, siapa dia? Masya Allah, betul sekali. Dia adalah ibu susuan kedua Rasulullah. Selama pernikahannya dengan Bunda Khadijah, Rasulullah memiliki 6 orang anak. 6 orang anak yang dimiliki Rasulullah bersama Khadijah terdiri dari 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak pertama beliau seorang laki-laki yang bernama Al-Qasim, dan dengan nama inilah Rasulullah mendapat julukan Abu Qasim yang artinya ayah dari Qasim. Tapi Qasim meninggal dunia saat berusia 2 tahun. Lalu anak perempuan Rasulullah yang lain yaitu Zainab. Anak ketiga Rasulullah adalah Ruqayyah. Dan anak keempat Rasulullah adalah Ummu Kalsum. Dan yang kelima adalah Fatimah. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah Abdullah. Putra keenam Rasulullah, Abdullah ini juga meninggal dunia saat masih berusia anak-anak. Kira-kira usianya 2 tahun. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak. Sedangkan putri-putrinya masih hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta hijrah bersama Rasulullah. Namun semuanya meninggal pada saat Rasulullah masih hidup, kecuali anaknya yang bernama Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Rasulullah adalah ayah yang penuh dengan kasih sayang terhadap anggota keluarganya. Ia sangat menyayangi istrinya, juga sangat menyayangi anak-anaknya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita seperti keluarga Rasulullah yang penuh dengan kasih sayang. Amin. Nah, anak-anak, selanjutnya di kisah tentang renovasi Ka'bah, kita akan mengetahui apa itu renovasi.
Renovasi ini mungkin adalah kata-kata yang sering kita dengar ya nak, dan tidak asing bagi kita. Renovasi adalah pembangunan ulang atau perbaikan. Nah, pembangunan ulang atau perbaikan ini karena Ka'bah pernah mengalami kerusakan. Kenapa Ka'bah direnovasi? Perhatikan baik-baik ya, solih dan solihah. Nah, Rasulullah pada saat itu berusia 35 tahun. Kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Kondisi ini menyebabkan bangunan Ka'bah yang bahannya berupa susunan batu-batu dan tidak lebih tinggi dari badan manusia semakin rapuh. Dinding-dindingnya pun sudah pecah. Bangunan Ka'bah pada saat itu pun tidak memiliki atap, sehingga banyak pencuri yang mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, ular datang dan tinggal di dekat Ka'bah yang membuat para pencuri takut untuk masuk. Sedangkan jenis burung elang datang menerkam ular dan membawanya pergi. Beberapa alasan inilah menyebabkan orang-orang Quraisy saat itu bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Akhirnya, tokoh-tokoh Quraisy setuju untuk melakukan renovasi Ka'bah yang bertugas untuk memperbaiki Ka'bah. Selanjutnya, tugas untuk menjadi tenaga ahli atau yang menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakuk. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, tenaga ahli yang bertugas untuk menangani urusan pembangunan Ka'bah yang berasal dari kebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Bakum adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi. Sebagian bahan untuk renovasi Ka'bah diambil dari pecahan kapal dari pedagang Romawi yang kejedah pada awalnya. Meskipun mereka sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan renovasi, tetapi mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Karena mereka percaya bahwa Ka'bah ini milik Allah, bukan milik manusia. Kemudian tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah mengawali perobohan Ka'bah. Lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama. Pondasi yang pertama ini yang dulunya diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan memutuskan setiap kabilah yang setiap bagian memiliki bagiannya sendiri. Jadi ada bagian keempat sisinya ya anak-anak. Setiap sisinya itu diserahkan kepada 4 suku Quraisy. Pekerjaan ini sehingga dibagi menjadi 4 tim karena bersisi 4. Setiap suku Quraisy mengerjakan satu sisi Ka'bah.
Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dengan syarat dana yang diterima adalah dana yang bukan hasil dari perbuatan haram dan bukan dari jual beli dengan sistem riba, dan bukan juga dari rampasan terhadap harta milik orang lain. Uang yang dikumpulkan untuk renovasi inilah uang yang betul-betul bersumber dari uang atau sumber yang halal. Ketika renovasi pembangunan Ka'bah sudah sampai bagian Hajar Aswad, sudah selesai, mereka tiba-tiba saling berselisih. Berselisih tentang siapa yang berhak untuk mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Setiap suku Quraisy mereka merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 hari atau 5 hari, tanpa ada keputusan. Bahkan saking memanasnya, perselisihan ini hampir berujung ke pertumpahan darah di tanah suci Mekah. Lalu, apa yang terjadi? Pada akhirnya, Abu Umayyah bin Mughirah tampil dengan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat masjid, dialah yang akan menjadi hakim bagi mereka. Dan mereka menerima saran atau solusi ini. Nah, setiap suku menyetujui usulan ini. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang melewati atau masuk melalui pintu masjid pertama adalah Rasulullah. Ketika mengetahui Rasulullah yang masuk melalui pintu, terjadi semua orang pun berbisik-bisik. Dan akhirnya semua orang pun menyetujuinya dan menyepakatinya. Mereka berkata, "Inilah Al-Amin, kami rela dan kami ridho kepadanya." Mereka rela dan ridho jika Rasulullah menjadi hakim yang bisa menangani perselisihan tersebut. Rasulullah kemudian meminta semua orang berkumpul di sekitar beliau. Dan beliau meminta sehelai selendang atau kain segi 4. Lalu meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah selendang atau kain segi 4 tersebut. Setelah itu, Rasulullah meminta setiap pemuka kabilah suku Quraisy untuk memegang ujung-ujung selendang atau kain, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Yang di tengah-tengah kain tadi ada Hajar Aswad ya nak? Dan setiap ujung kain dipegangi oleh pemuka kaum Quraisy. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Begitulah cara Rasulullah dalam menyelesaikan masalah. Jadi, hikmahnya dari kisah ini adalah pada saat itu Rasulullah belum diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul. Tapi Rasulullah sudah menjadi Al-Amin dan menjadi penyelesai masalah atau sengketa di antara suku Quraisy. Masya Allah. Dari hasil atau kegiatan tersebut merupakan cara atau solusi jitu yang didapat dan memuaskan hati semua orang. Dan setelah itu melanjutkan pembangunan Ka'bah
hingga ketinggiannya mencapai 15 hasta. Kemudian mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Demikianlah Allah memberikan bimbingan kepada Rasulullah. Anak-anak yang solih dan solihah, itulah tadi kisah Rasulullah pada fase berkhotijah. Masya Allah, sungguh menarik ya nak kisah dari Rasulullah. Nah, Ananda yang solih dan solihah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kisah Rasulullah dan mempelajari sirah Rasulullah, yaitu di fase bergua Hira. Anak-anak, semoga Allah memberikan kesempatan kita selalu untuk mempelajari sirah Rasulullah dengan bersungguh-sungguh, sehingga menambah kecintaan kita untuk mencintai dan menjadikan Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama melantunkan yel-yel agar kita selalu bersemangat untuk mengikuti dan menjadikan Rasulullah teladan yang baik. Dan kita selalu bersolawat kepadanya, serta dengan mempelajari sirah, kita bisa dengan mudah menjalankan sunnahnya. Siap semua ya solih dan solihah? Satu kata untuk Rasulullah, i'tiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Kita akhiri pada pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Ananda solih dan solihah semua, serta ayah dan bunda selalu diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.